Pertalite dioplos jadi Pertamax. Hebat, hebat, hebat. Korupsinya bukan cuma merugikan negara, tapi juga merusak mesin. Ya Allah. Gue ngebayangin nanti para pelaku di neraka pas disiksa malaikat tuh bilang, dimulai dari nol ya. Dari sekian banyak korupsi, baru ini nih gue langsung merasa jadi korbannya. Udah bela-belain nggak beli bensin eceran, takut dioplos, malah dioplos di pusatnya. Pantesan gue kalau beli bensin di Depok 10.000 nggak nyampe Bandung. Padahal sama-sama jauh barat loh. Pantesan motor gue tiap hari selimutan mulu tuh. Kecewa dibohongin. Aduh, emang bener-bener gelap nih Indonesia. Udah dimonopoli, dikorupsi. Udah cabut tuh hak monopoli Pertamina. Tapi gue yakin sih, rakyat Indonesia tuh banyak yang masuk surga lewat jalur zalim pemerintah. Makanya cocok banget Indonesia dibilang negara berkembang. Berkembang biak malingnya. Ini kalau sampai RUU perampasan aset belum disahin juga mah, udah mendingan negara dikelola sama Jepang atau Cina aja lah. Kira-kira pelaku hukuman mati nggak ya? Nggak mungkin sih. Ayo tebak, penjara berapa tahun ayo? Pak Jaksa Agung siap-siap naik banding Pak. Ya jadi begitulah gambaran nanti kasus Danantara. Nggak mungkin Danantara mah bagus bersih semuanya. Kaburan. Mendoain tukang oplos bensin di depan Ka'bah. Nih gue lagi umroh, gue doain gue mah nggak nyumpahin, gue mah doain. Gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih, yang bikin ngoplos Pertamax pakai Pertalite. Lu bener-bener, gue doain. Udah mah kalau mau ngisi Pertalite ngantrinya bukan main, makanya kadang kita ngisinya Pertamax. Satu bukan cuma buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai Pertalite. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah. Cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah. Cabut kebahagiaannya ya Allah. Kebangetan dia ya Allah. Orang beli Pertamax ya Allah mahal-mahal. Udah dioplos ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Yang dia jahatin bukan cuman orang kaya ya Allah, orang miskin yang males ngantri Pertalite juga dijahatin sama dia ya Allah. Tega bener dia ya Allah. Mana orang udah ngisi mobil bensinnya pakai barcode ya Allah, akhirnya ngisinya pakai Pertamax, ternyata yang diisi adalah Pertalite juga ya Allah. Kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah, amin. Mati lu. Wong sa Indonesia di prank mak, wong sa Indonesia di prank, janda umum tenan, ngeri Pak Lek, ngeri tenan no. Wong sa Indonesia di prank. Aku ya ke zaman sepeda motor sampai alhamdulillah iso tuku mobil, masih mobilku elek-elek. Aku ki ora pernah duwe barcode Pertalite ket biyen. Ngisi selalu Pertamax. Tujuanku apa ya ben mobil ki awet. Iku karo aku ki yo wong paling males kon ngantri. Lah kok tibake di prank. Bih. Iki lek sampai hukumane mek sepele. Wah. Ndak masuk iki wong sak Indonesia lho di prank. Ya Allah lek jan no. Adek ngisi-ngisi sampean iki. Bih. Tenan no. Awak dhewe sing wong cilik ngene iso mikir lho. Lha iku sing wong gedhe wong dukuran iso saenake dhewe. Beh, hukumane aja ming trimo gemeng-gemeng iki. Getno hukuman. Kok iso? Pertamax dioplos sama Pertalite. Aduh danco, izin aku. Lapo gak aku oplos sampai vape leci, kan lebih seru ngono beritane.
Hei, aku izin loh, bayangno yo. Aku selama ini gak duwe barcode Pertalite. Gak duwe. Pertalite wong sing tuku bensin Pertalite ki antri nggih barcode duwowo. Yo, aku gak menggo pom bensin langsung mudhun nang Pertamax. Mudhun gaya gak melu antri. Bajingan. Tibae iku oplosan izin aku iki. Ya ampun. Ayo ta tulung ta rek sing yo opo ngono lho rek. Ya Allah. Tak kira kendaraane aku sing bermasalah yo. Aduh ya wis lah mbok wis awuren ae, Bro. Oplosan. Bukannya njaluk sepura malah seketeki. Bukannya muhasabah malah membantah. Dan kabare korupsine iku 197,3 triliun. Tapi iku per tahun 2023. Bayangno eket 2018 sampai 2023. Wis bayangno dhewe hitungan iku. Wis karuan hapusne sistem barcode, wis padha remeke, rakyat wis padha muake. Daripada aku pindah ijo biru kuning sing pelayanannya lebih sopan. Gaji teko rakyat, sik kobere dikorupsi, sik kobere seketeki. Minggiro tak idolane dhewe. Indonesia menuju generasi emas. Mas apa kue? Masalah. Sing wingi iki ya korupsi 300 triliun iki mek dipenjara 2 tahun. Lah iki urung mentas iki kasuse ya. Iki ontran-ontran opo lho ki? Deloken to. Lah elah dirut Pertamax korupsi 198,7 triliun. Pertamax ke dioplos, Pak De, kowe jan ndak eleng jan ndak ndek wedi tenan kowe. Wong kaya ngono ki piye Pak De? Pak Dewe sing tuku Pertamax iki lho Pak De direwangi ndas go sikil-sikil go ndas kerja Pak De ya. Apa meneh sing duwe sepeda skupik, pengeluaran terbaru Vario ki Pak De. Pak Dewe ki ya Pak De ya arep tuku Pertalite ki ngesakne sepedane masih regane raspiro Pak De. Ibarate deman-eman Pak De nek rusak arep tuku sing anyar ki ndak ndek dhuwit. Ndak ada duit makanya diisi Pertamax ya. Masih gaji nemeng UMR. Lah kok iso-isone Pertamax malah mbok oplos Lah kalau wonge bolo lah iso meringis ngono pul senyum Pak De. Bar korupsi oleh 198 triliun. Dek ini sing 300 triliun ki mek dipenjara 2 tahun iki Pak De iki kira-kira piro kowe setahun kowe ya. Ngapusi rakyat cilik kowe. Dosamu gede tenan Pak kowe. Kualat tenan kowe. Ibaratnya ada yang mangane Indomie Pak, dioplos mbak nasi loh ya. Kok bisa-bisanya Pertamax kamu oplos Sing wingi nyolong gedang diarak mubeng kampung ya. Iki diarak mubeng Indonesia iki kudune iki Pak De iki. Deloken jare brengosmu kuwi lho mangan sego jagung nasang kabeh njuk tulung. Mangkane sepedaku tarikane kok mbrebet kayak numpak odong-odong masih diisi Pertamax. Ternyata dioplos. Entahlah. Ternyata Pertamax adalah Pertalite sing gak ngantri. Entahlah. Kebacut. Gaji wis gede kok beri korupsi anjen pejabat kon. Guys, serius. Gue tuh round berapa? Hah? Kalau gue sih round 90 ya. Saya round 98, siap. Ya itu mah gue tahu kalian round berapa. Nggak masa gue tuh ngisi ban mobil dan banyak yang komplain mesinnya rusak. Gue nih round berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Hah? Kok ada gue dicampur. Ini apa? Gue campuran. Tetap 92, tapi kita harus bagi-bagi rezeki. Itu kamera tolong mati. Indonesia cerah loh, Indonesia cerah loh. Jadi gue campuran juga. Jadi gue campuran nggak? Gue harusnya round 98. Bukan, jadi gue tuju apa dengan IQ kita? IQ kita. Kalau gue sih ya pure round 98. Tapi itu untuk RI 36. Izin permisi mau antar dokumen dulu. Loh. Itu berapa? Ini apa namanya? Ya pure. Loh. Dia siapa? Negeri ini tuh kayaknya nggak ngebolehin kita jadi warga negara yang baik gitu. Bayangin selama ini itu kita pakai Pertamax, pakai BBM non subsidi, itu biar nggak ngambil subsidi yang harusnya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Saya sebenarnya juga bukan orang kaya gitu. Cuman saya merasa bahwa saya bisa membeli yang non subsidi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Pertamax yang kita beli non subsidi itu adalah oplosan dari BBM yang harusnya bersubsidi itu. Jadi kita mendapat barang oplosan gitu loh dengan membayar lebih mahal. Dan duitnya kemana? Dikorupsi nih sama pejabat-pejabatnya nih. Dan dia jadi kaya raya banget gitu. Sementara kita
yang mencoba jadi warga negara yang baik, ya begini-begini aja hidupnya gitu loh. Jadi kalau menganggap bangsa ini baik-baik saja sih enggak gitu loh. Ini buktinya gitu. Coba bisa nggak dibersihin ini dulu gitu sebelum mau yang lebih lagi gitu loh. Ya. Ini geram banget nih menurut saya, ini salah satu korupsi yang harus dihukum berat ini. Harus dihukum berat. Karena apa? Dia membuat orang-orang yang selama ini baik itu seolah-olah kayak ditipu, dikadalin, bahkan ada fatwa ya jangan pakai yang non subsidi gitu ya. Terus dia pakai ngikutin gitu jadi orang-orang baik ini tadi yang bukan orang kaya, yang kebanyakan banyak juga yang bukan orang kaya, bahkan orang kaya banyak yang pakai yang masuk subsidi gitu. Lalu orang-orang baik ini yang orang-orang kelas menengah ya kemudian pakai yang subsidi, ternyata subsidinya dikorupsi gitu, dioplos di ini dan dinikmati dipakai bancaan oleh orang-orang pejabat-pejabat kaya itu tadi gitu. Nah ini kalau di hukum Islam ini mencuri korupsi itu potong tangan gitu. Gak usah hukuman mati deh, terlalu ekstrim mungkin ya, potong tangan aja nih, jabat benar ini enggak. Mungkin kalau korupsi ini potong tangan baru takut, kalau enggak ya kayak sekarang itu, korupsi di Indonesia itu udah membudaya gitu loh. Bagi yang enggak suka ini saya jelasin nih, budaya di mana itu. Dari yang kelas teri, rakyat bawah sampai atas tuh udah nyolong semua, ada korupsi semua. Contohnya ada truk guling, muatannya diambilin sama warga. Itu udah kayak biasa budaya, itu nyolong, korupsi sama kayak gitu, korupsi kecil-kecilan, korupsi dadang kecil-kecilan dari tingkat RT RW sampai di kantor-kantornya itu rakyat biasa. Pejabatnya juga sama korupsi udah banyak banget tuh. Yang paling bikin geram ya ini korupsi Pertamax ini. Nah, itu dari bawah sampai atas korupsi ya udah jadi budaya memang korupsi gitu loh. Makanya budaya korupsi ini harus diperangi. Ini semoga ada hukuman yang bikin jerak lah. Ya gimana mau jerak sekarang orang korupsi? Orang korupsi habis itu hukumannya ringan di dalam penjara, dia bisa tetap mewah-mewahan, bisa keluar masuk penjara. Banyak sekali kan udah banyak ini kan buktinya di media-media, koruptor bisa keluar dengan alasan ini itu gitu. Ya gimana korupsi gak makin membudaya dan orang jerak gitu loh. Sementara orang korupsi menunjukkan bahwa setelah dia korupsi dia kaya raya banget gitu. Jadi akhirnya banyak orang yang ya udah ikutan korupsi lah, apalagi dari kelas teri tadi itu udah budaya korupsi udah ada gitu. Ya kayak gini lah. Jadi Indonesia emas yang terpampang adalah Indonesia cemas. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Bajingan memang. Beli Pertamax diisi Pertalite. Orang beli Pertamax itu kan karena beli kualitas dan berniat baik karena merasa tidak berhak atas subsidi. Tapi ternyata diabusi. Jika kerugian negara itu 193 triliun, tentu kerugian konsumen atau masyarakat itu berkali-kali lipat. Jadi tolong Pak Jaksa tuntut yang maksimal dan Pak Hakim vonis yang maksimal. Karena ini efek dominonya sangat besar sekali. Dan ini nanti tersangkanya kalau diwawancari pasti bilang, awalnya sih coba-coba. Kita ke Pertamina dulu ya sayang, isi bensin. Ngapain? Hah? Langsung aja ke rumah pejabatnya. Ngapain ke rumah pejabatnya? Ya langsung setorkan aja uang ke mereka. Daripada capek orang itu ngoplos-ngoplos. Ya kan? Itu pula. Ya kita bantulah mereka. Kan mereka udah capek kerja kan, jadi nggak mikir lagi gitu gimana caranya korupsi sayang. Kayak gitunya hidup ini saling membantu. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Kasus korupsi dari Pertamina rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin dari tahun 2018 sampai 2023 selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7, cuman yang kehalia di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker, masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin, berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia. Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat, harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina, kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara, masyarakat ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong.
Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin di Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gua untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain coba komen di bawah. Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri ya, setan. Kenapa sih lu demen banget gitu jadi manusia jahat tuh, demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue nggak bisa ngebayangin, nanti mereka di akhirat gimana nih? Gue tuh kayak, lu zolim monyet, zolim. Kita berita nih ya, headline-nya kayak negara rugi sekian triliun kayak, kita nggak penting menurut lo gitu, kita juga rugi anjing. Kagak pernah kayaknya gue ngeliat kasus-kasus korupsi gitu ya, terus kayak masyarakat dirugikan, kagak pernah. Allahu Akbar. Gue rasa mah kalau misalkan ada kasus begitu terus bilang kayak masyarakat dirugikan, hujan ngeledek 7 hari 7 malam. Lo pada udah lihat kan muka-muka tersangkanya, bener-bener ya. Anak buah Lucifer. Udah rame, udah dar-der-dor segala macam ya. Tau-tau ada berita begini nih. Buru-buru ikan lele, gancu, asu lele. Bingung kan lu mau percaya sama siapa lu? Lebih percaya gue bisa nembus Mekah, iya kan? Gila, gue kata mau udah gila. Kita mau dikibulin mulu. Jangan main-main sama masyarakat Indonesia ya. Tadi aja gue ngisi bensin ke Shell itu ngantri, naudzubillah. Biasanya cuma saat udah. Berita begini nih, ya udah ntar berbulan-bulan. Tahu-tahu cuma vonis 5 tahun penjara. Ini berak sekebon. Pak, beli pertama full ya, tapi jangan dioplos. Oh itu bukan dioplos kok Pak. Oh gitu. Iya Pak, netizen tuh salah paham. Oh gitu. Jadi Pertamina itu membeli RON 90, kita klaimnya jadi 92. Jadi salah paham dong di masyarakat. Mekanisme pengadaan bahan bakarnya ini Pak yang bermasalah karena tidak transparan. Mana nih kita kena hoax? Ya, tapi namanya orang udah gak percaya, apa boleh tahu? Emang brengsek lu pada lu ya. Kan gue isi bensin Pertamax kan biar gak ngantri, sama biar mesin mobil gue mantep. Isinya Pertalite juga. Ini mah fast track di Ancol. Orang pakai ngantri doang, isinya sama monyet. Dan juga gue ngerasa koruptor di Indonesia ini terlalu dimanjain gitu. Nggak ada hukum yang membuat mereka memiliki efek jerak. Ayolah, bikin hukuman yang mereka jerak biar Indonesia semakin maju. Seenggaknya disentil lah jidatnya. Tapi sama seluruh rakyat Indonesia. Kalau nggak dimiskinin, semua harta bendanya bener-bener diambil negara tuh. Biar dia menjalankan hidupnya dimulai dari nol ya Pak. Ya Allah, bertahun-tahun dikibulin Pertamina, nggak ikhlas gue. Udah pada pindah ke Shell. Udah besok pada belinya Shell aja, BP, Vivo, udah gitu. Udah nggak usah beli lagi, udah Pertamina udah. Kalau mau beli Pertamina, Pertalite udah yang lain-lain nggak usah lah, udahlah. Pindah ya, kalau sekalian pindah udah ke Shell aja, udah sekalian bagus sekalian, swasta sekalian udahlah. Nggak usah lagi BUMN lah. BUMN dikasih hatinya begini, nginjak hati rakyat. Udah kagak bener nih, udah kagak bener, udah kagak bener. Udah pada pindah beli Shell aja udah warna kuning udah bensin lu udah nggak apa-apa udah. Lah gedek banget gua, gedek. Udah kebangetan ini mah, udah kebangetan. Udah naujubillahi min jalik, saitoni rojim ini mah udah mendingan pada beli Shell aja udah, besok ramein Shell aja udahlah. Pertamina biarin lah bangkrut lah, udah capek lah. Tadi Pak Bambang juga mengutip kalau misalkan ada penurunan, ini penurunan terkait apa? Sebelum kasus ini aja kepercayaan publik kepada Pertamina itu udah turun ya. Gimana setelah ada kasus ini? Kasus Pertamax yang dioplos ini, sama aja nipu tau nggak? Ini sama aja kayak huru hara skincare itu kan. Kita beli sesuatu tapi isinya tuh beda dengan yang kita beli gitu.
Iya kan? Kita beli Pertamax, tapi ternyata isinya ada Pertalite juga. Gimana tuh? Coba, bagaimana pertanggungjawaban Pertamina kepada masyarakat? Nggak cukup dong yang melakukan itu ditangkap doang. Gimana dengan masyarakat? Ada ganti rugi nggak? Coba, dalam 1 bulan mereka tuh beli berapa liter coba? Yang pakai mobil, pakai motor. Balikin dong duitnya, sisanya, selisihnya. Kalau mau bertanggung jawab. Kesel banget tau nggak? Ini kesel bukannya gimana-gimana ya, tapi ya, aduh, sistem pengawasan di Indonesia ini sebenarnya kurang banget kali ya. Karena setiap tahun, setiap bulan tuh ada aja kasus korupsi ini, kasus korupsi itu. Kayaknya nggak selesai-selesai kasusnya gitu. Ada aja. Padahal segala cara udah dilakukan. Ada KPK, ada Kejaksaan Agung sebagai aparat hukum yang mengawasi penyelenggara negara. Tapi tetap kebobolan. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya gitu. Coba ya di daerah aku ini ada SPBU selain Pertamina. Waduh, aku udah beli di sana aja lah. Biar kalau dikata orang kagak cinta negara, biarin lah. Buat apa kita bela-belain, bela negara, cinta negara, beli produk dalam negeri, tapi ujung-ujungnya kalau ditipu, please deh, berbenah. Siapapun, BUMN apapun harus berbenah. Kalau di bank, ada bank biru yang benar-benar bisa menjadi contoh ya, dari segi pelayanan, bahkan sampai tingkat satpamnya aja itu tuh super ramah gitu. Itu perlu dicontoh oleh bank-bank BUMN kita. Berubah. Kalau tidak berubah, nanti kepercayaan masyarakat tuh semakin jatuh ke bawah. Bahaya. Pertalite atau Pertamax? Pertamax. Salah. Ini Pertalite. Anjir. Endi timku do metu sing senengane tuku Pertalite acara ning warung regan 12.000 mergo wegah antre Pertalite ning ngepom. Apa meneh sing wegah antre tukune Pertamax tapi oplosan Pertalite. Iya. Pertamax oplosan duit 2.000mu sing wegah antre ning ngepom dikorupsi 193 triliun cuk. Alangkah indahnya hidup ini. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Sebentar Pak, ini soal jumlah ini harus akurat. Kemarin kita menyangkanya dari tahun 2018 sampai 2023 total kerugiannya 193. Lalu ketika Jaksa Agung bilang 1 tahun, setahun Pak, setahun 193. Kalau 5 tahun ya berarti estimasi bisa tembus 968T Pak. Selamat siang Pak, mau beli Pertalite atau Pertamax? Pertamaxnya aja Mas. Oh Pertamax yang ini. Iya betul. Salah, ini Pertalite. Kasus korupsi di Indonesia banyak banget. Tapi yang ini nih, ini jujur kena banget di gua. Kampret. Beberapa mobil gua isiin Pertamax. Di zaman cuma himbauan. Jangan pakai Pertalite. Pertalite itu cuma untuk yang membutuhkan. Gua udah isi Pertamax. Karena gua pikir gua melakukan sesuatu yang baik buat negara ini. Ternyata di negara ini untuk berbuat baiknya bisa sakit hati, tau gak? Cintailah produk-produk Indonesia. Ini salah satu produk Indonesia yang ngerjain kita. Lempar juga nih matanya pakai garam. Perih-perih. Untung motor kesayangan gue pakai Pertamax Turbo. Apa jangan-jangan itu dioplos juga? Ternyata Pertamax Turbo adalah minyak zaitun yang dioplos. Sampai iya. Gue pikir minuman doang yang bisa dioplos. Untung ini ketahuannya sekarang nih. Untung di Pertamina dan teman-temannya. Yang by the way gajinya 500 jutaan ya. 500 jutaan atau 500 jutaan. Pokoknya segitulah. Per bulan. Terus lu masih korupsi. Orang misalnya mencuri karena dia kelaparan. Karena di rumah anak-anaknya belum makan, istrinya belum makan, gua ngerti. Atau kayak kemarin tuh, ada anak nyolong pisang untuk kasih apa temen adik-adiknya di panti asuhan atau apalah beritanya. Gua ngerti, ini gaji lu udah gede banget. Terus lu korupsi buat apa? Anak sama istri lu di rumah kelaparan karena belum makan soto daging mas batangan.
Gompel-gompel gigi anak sama istri lu itu. Mas batangan kan keras. Apa? Anak istri lu kelaparan, kada belum makan roti pakai selai terus pakai telur unicorn, hah? Unicorn itu kuda, dia nggak telur. Lo mau telur kelinci? Mau nggak? Nggak bisa, kelinci juga nggak telur. Gue punya tebak-tebakan. Gimana caranya ngerubah telur jadi nanas? Nggak tahu kan lu? Telur nih, lu rebus, panas banget kan tuh, kupas. Terus lu cari anak kecil, buka mulutnya, lu masukin mulutnya, pasti dia, nanas. Gila, tebak-tebakan lawas. Nanas. Pertamax, ternyata Pertalite yang dioplos. Untung lu ketangkep sekarang. Kalau ntar lu lagi pengen lagi lebih serakah lagi, Pertamax lu oplos dari apa? Minyak wangi. Nggak apa-apa mobil rusak, yang penting mobil kamu harum. Nggak gitu konsepnya. Yang lebih murah lagi, tulisannya Pertamax, ternyata itu pipi sapi yang lu oplos. Nggak apa-apa mobil nggak jalan, yang penting pipi sapi di dunia ini mengurang, kayak gitu. Lu aja sana kita cokokin pipi sapi, tau nggak? Yang gue baca, korupsinya sampai 193,7 triliun. Dan bahkan katanya nggak segitu doang, masih bisa 5 kali lipat. Orang Indonesia aja banyak yang nggak bisa disuruh hitung tuh 5 kali 193,7 triliun jadinya berapa, nggak tahu mereka. Saking banyaknya itu. 193,7 kali 5 kali 7, 3. Ya segitulah pokoknya. Buat lo yang suka nonton live gue, terus habis itu sering nanya, gue kasih tahu kan, gue bahkan sampai sekarang nih ada 3 kerjaan yang gue kerjain. Pengen gue punya satu kerjaan penghasilannya 500 juta. Si kampret udah punya itu, masih korupsi. Yang bikin gue lebih kesel adalah, makanya gue harap nih kasus, aduh kita kawal terus deh. Kita tahu hukum Indonesia ya, lihat aja si Harvey Moise kemarin 300T, hukumannya berapa? Untung viral, jadi hukumannya naikin. Ini kita kawal, dan please banget, please kalau di sini ada hakim yang nonton, Pak Hakim, saya Pak Gustaf Pak, warga negara yang baik, saya minta sama Pak, tolong hukuman yang sepantasnya, Pak, tolong hukuman yang sepantasnya, Pak, Abah tolong dimiskinin, Pak. Terus kalau udah dimiskinin, hartanya bagi saya dikit aja. Yang bikin gue lebih kesel lagi, ntar misalnya orang masuk penjara, penjaranya nyaman, udah rahasia umum, koruptor, fasilitasnya, kemarin aja ada beritanya tuh, yang harus di penjara malah makan sama anaknya. Gue jadi inget lagunya Tony Ki Rastafara, Republik Sulap. Aku lahir di negeri sulap, Teman-teman yang suka ngisi bensin di Shell, beberapa waktu lalu kalian samaan nggak pernah ngalamin kalau ngisi di Shell tuh BBM-nya nggak ada gitu, pada kosong semua gitu. Nah, di saat itu akhirnya pilihannya selain swasta sebelah, ya balik lagi punya negara gitu ya, Pertamina. Nah, karena emang langka tuh Shell, gue emang biasa isinya Shell gitu ya. Karena waktu itu di mana-mana nggak ada, nyari Shell dimanapun tuh pada kosong semua lah istilahnya. Akhirnya gue ngisilah ke punyanya negara gitu ya. Isinya Pertamax gitu. Hal yang paling kerasa banget gue bedain ketika ngisi full tank di Shell yang super gitu ya, sama Pertamax gitu ya di Pertamina, itu tuh lebih boros, sama tarikan mesinnya kok kayak kurang enak gitu. Itu yang sempat gue tanyain gitu, karena gue bukan jarang bahkan gak pernah ngisi Pertamina gitu ya, selalu isinya Shell. Cuman karena kemarin langka di Shell, akhirnya gue coba isi Pertamaxnya Pertamina, tapi tarikannya juga beda, sama lebih cepat habis gitu. Dan ternyata jawabannya adalah yang akhir-akhir ini lagi rame gitu. Jadi ya udah, gue tim Shell aja. Makasih.